Alhamdulillah asatidzah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita di bahasa Arab dasar. Sebelum kita masuk di fi'il amr, kita otomatis akan mengulas kembali yang kemarin. Yang kemarin adalah fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Salah satu cirinya bisa diawali dengan sa atau saufa. Sa artinya akan, saufa artinya juga akan. Tapi kalau saufa waktunya lebih lama. Sedangkan sa waktunya segera. Saat jelisu, aku akan duduk. Saufa ajlisu, berarti duduknya masih lama. Maka untuk kata ajlisu memiliki bisa sedang duduk, bisa akan duduk. Ya, di dalam menerjemahkan tergantung konteks kalimatnya. Ciri dari fi'il mudhari' itu adalah diawali dengan salah satu dari 4 huruf mudhari'ah. Hamzah, ya, nun, dan ta. Hamzah digunakan untuk ana, nun digunakan untuk nahnu. Sedangkan ya digunakan untuk huwa, huma, hum, dan juga huna. Sedangkan tak digunakan untuk anti, antuma, antuna. Kemudian juga hiya, huma yang mu'annas. Dia menggunakan tak juga. Maka apabila kita berbuat tasrif, kita bisa membacakan yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Dan tadi sore saya juga sudah mengirimkan sebuah video sebagai evaluasi. Ternyata yang setoran ada beberapa yang kesulitan. Ada yang salah ngetik, salah ngasih harokat, dan sebagainya. Ada juga yang ya yuktabuna, dia masih menggunakan alif. Seharusnya tidak. Maka tadi sore saya membuat video dan mungkin agak benging begitu. Karena memang di sini nggak tahu hewan yang benging itu hewan apa ya. Nggak bisa jernih. Benging terus. Kayak jangkrik tapi bukan jangkrik. Baik, ada yang mau disampaikan dulu masalah fi'il madhi atau fi'il mudhari' sebelum kita masuk ke amar? Silakan. Eh, Tanya, Ustaz. Oke. Tadi loh, untuk mengawal, misalnya huruf hamzah untuk mengawali apa, ya untuk apa, non untuk apa, tak untuk apa tadi terlalu cepat. Oke. Tolong diulang. Baik. Karena ini mengulang maka ya cepat. Tapi kita masih bisa membuka file yang kemarin saja berarti nggih. Iya, iya, ya. Tak, Oke. karena ini juga pas hujan deras tempat saya, jadi Iya. agak terpengaruh suasana. Ya, tapi siap memperhatikan. Oke. Ini saya sambil ngomong nih, ibu saya pergi ke rumah sakit. Nggih. Nggih, pun monggo. Oke. Baik, kita lanjutkan.
Untuk huruf mudhoroah. Yang pertama di sini kita kenalkan domir. Domir itu ada 14. Eh, ya, udah. Waduh. Pak Ponimin bisa ambil alih sebentar? Nih, tapi mari kita lanjutkan sebentar Bapak dan Saudara semua. Jadi domir itu ada di situ disamakan 12. Ada yang 14, Empat yang 14. belas. Nah, ada yang 14. Ini dari sini Hua itu adalah dia sebagai laki-laki tunggal. Maka di sini dimulai dari ya. Terus ini huma. Jadi kalau ini yaf'al, yaf'ulu. Ini Pak ya. Terus ini huma itu untuk eh, dia laki-laki berdua. Ini hum itu untuk orang ketiga dia banyak orang, banyak orang. Kalau ini huma itu dua. Berarti ini kan ini yaf'ulu, yaf'ula, yaf'ulu. Kalau di sini kan contohnya yaksunu, yah yah Ya, nus. yahnusu, yahnusani, yahnusuna. Ini kan berawalan ya semua. Lah untuk yang ini domir untuk orang ketiga dia wanita itu pakai iya. Maka di sini pakai taf'ulu. Di sini tak nusu. Ini berawalan tak. Terus ini yang huma. Huma adalah orang ketiga dua orang perempuan. Maka di sini pakai tak. Terus di sini huna, huna adalah orang ketiga. Ini adalah jamak lebih dari tiga. Di sini ya. Maka di sini tadi ini ya yang hua adalah ya. Terus yang eh, huma juga ya. Yang hum mana tadi ini dilewati. Ya, ya. Langsung aja ke yang yang tadi yang wanita, yang perempuan tunggal, orang ketiga, iya. Iyanya pakai tak, humanya pakai tak juga. Lah, hunanya itu pakai ya. Dan selanjutnya di situ maka tadi sampai di sini sampai di sini jelas belum? Dari ini. Sampai ke bawah ini terus. Sampai ke bawah terus. Dari Iya. itu adalah anta, coba yang anta. Anta. Anta, anta adalah orang yang diajak bicara. Itu mukotob. Orang yang diajak bicara satu orang, maka di situ taf'ulu. Terus dalam contoh adalah taknusu. Terus antuma adalah orang yang diajak bicara dua orang. Maka di situ adalah taf'ula, rumus fiilnya. Terus contohnya adalah taknusani. Taknusani. Antum adalah orang yang diajak bicara tapi banyak. Maka di situ taf'ulu. Di dalam contoh adalah taknusuna. Itu. Maka di situ berarti kan tak tak ya anta, antuma, antum pakai tak semua. Terus sampai juga sama anti, antuma, antunna. Anti untuk orang yang diajak bicara satu, taf'uli, terus yang contohnya adalah taknusina. Itu. Terus antuma orang yang diajak bicara dua orang, maka di situ taf'ula di situ adalah taknusani contohnya. Terus untuk orang yang diajak bicara perempuan,
jumlahnya banyak, itu adalah domirnya antunna, maka di situ taf'ul itu, maka di situ taknusna. Tuh. Terus yang bawahnya ana itu sebagai yang bicara, yang bicara itu, yang bicara. Terus nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Lah ana itu af'ulu, nahnu naf'ulu. Maka kalau tadi kan ada tak, ada ya, berarti kan tak, terus ya, terus ini hamzah, yang ana kan hamzah. Yang nahnu adalah nun. Maka semua huruf tadi, fiil-fiilnya tadi, kalau tidak diawali huruf tak, diawali huruf ya, diawali huruf hamzah, dan diawali huruf nun. Ngoten mungkin ada Nggih. sampun saged ditampi. Nggih. Alhamdulillah nggih matur suwun nggih. Eh, belum belum selesai Ustaz Jaya. Sampun. Oh enggak. Eh, Ini kondisinya agak gimana begitu. pun mboten napa-napa, dinikmati mawon, dinikmati mawon. Ya, Oke. ya, nggih. Saya di rumah sendiri ngancani dua anak, terus istri ke rumah sakit. Simbok mertua opnam. Hasbunallah Mas Fiha. Allah Mas Amin. Fiha, Allah Mas Fiha. Eh, Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Kita lanjutkan. pun sak Ketika maksimale Ustaz. ya, ketika kita melihat pada tabel domir mutasil baris, di sini ada yang distrip. Artinya tidak bertemu dengan domir rofa, tidak bertemu dengan kata ganti. Nah, ketika alif isnen untuk huma, sebelum tanda alif saya beri fathah. Artinya adalah lam fiilnya berharokat fathah. Kalau tadi yang saya buat videonya sudah saya lengkapi, insya Allah. Semuanya sudah nonton? Belum, Mas. Aku malah Sudah, belum nonton itu. Tadi tak buka kok sudah, nggak bisa saya. Belum bisa? Anu saya tadi buka. bisa, bisa, Ustaz. Oh ya, Nah, itu alhamdulillah. saya yang keliru. Saya belum buka, ya maaf. Oke, nanti Baru bisa baru pulang. dibuka videonya. Penjelasan tasrif fiil mudore. Mulai dari yaf'ulu sama yaf'alu sama yaf'ilu. Kemudian kita bahas tugasnya juga menggunakan yuktabu berwazan yuf'alu tadi. Itu sudah kita bahas juga di dalam video yang saya tampilkan tadi sore. Dan mohon maaf karena memang lagi ada suara yang bising dari kebun, nggak hilang-hilang. Suara apa itu nggak tahu. Mau tanya, Ustaz. Oke. Jadi contohnya eh, selain eh, fa'alu, maka yang yafilu, fa'ilu ada tiga jenis, Ustaz ya. Ada tiga Iya, ya. yaf'ulu, Nah, itu kan yaf'alu dan perlu mengenal yaf'ilu. ininya kan. Ya, perlu mengenal, oh misalkan tadi jalasa, itu kan yang fa'ilu. Bukan. Dan lain-lain itu kan berarti kan Jalasa perlu, itu fa'ala. oh fa'ala jelaskan. Bukan jalisu ya. Ya jelisu maksudnya. Oh ya, jilisu ya betul. Itu kan Ya, berarti kan wasannya beda, gitu. Bukan. suara terputus. Suara terputus. Pripun? Ya jelisu pripun?
Halo? Terputus, Ustaz. Iya. Ya biar nanti nyusul lagi aja. Oke. Sementara dicukupkan untuk fiil mudhari karena sudah divideokan juga. Terus ketika nanti masih ada bingung tentang fiil mudhari bisa tanya ke grup, ngoten nggih. Nggih, nggih. Oke, oke. Oke. Nggih, nggih, siap. Untuk malam ini kita masuk materi. Judulnya adalah fi'lul amri. Yang membedakan adalah kalau fi'il madhi bisa dibunyikan al fi'lu al madhi. Kalau fi'il mudhari al fi'lu al mudhari'u. Tapi untuk fi'il amr itu enggak ada al. Bunyinya fi'lul amri. Alasannya apa itu? Saya juga tidak tahu. Hmm. Saya nemunya begitu ya, saya ikuti gitu aja. Oh, nggih, sampun. Oke. Kemudian asatidah kita masuk kepada al-amsilah. Kita bisa tengok di buku Nahwu Adih. Itu kalau tidak salah halaman 28. Sengaja tidak saya Hurufnya harokati. kecil, Ustaz. Hurufnya kecil. Oke. Kita perbesar nggih. Cukup? Cukup. Cukup, Ustaz. Baik. Cukup. Nih. Di sini saya sengaja tidak menerjemahkan karena asumsinya semua sudah memiliki buku Nahwu Hadis. Kemudian yang kedua, ketika kita sering melihat terjemah, itu otak terlalu manja. Sehingga ketika kita membaca Arab, refleks menerjemahkan lambat. Sehingga kalau kita ingin belajar terjemah, ya pakai buku Il'ab bil Qurati, bermainlah bola. Kemudian lihat makalah saya. Ketika kita baca Il'ab bil Qurah, maka di bayangan kita langsung menampilkan bacaannya. Bermainlah bola. Karena kalau kita melihat langsung terjemah, nanti otaknya terlalu manja. Dia nggak suka berpikir. Golek gampangnya gitu. Kemudian at'im kittoka. At'im kittoka. At'im artinya beri makanlah. At'ama yut'imu. Af'ala yuf'ilu. At'im. Af'il. Kittoka. Kucingmu. Berilah makan kucingmu. At'im kittoka. At'im kittoka. Berilah makan kucingmu. Nomor 3. Nazif siyabaka. Nazif siyabaka. Nazif berarti berwazan fa'il. Siyabaka. Bersihkanlah pakaianmu. Nazif siyabaka. Kemudian nomor 4. 6. Mubakkiron. 6. Mubakkiron. 6 itu saya ada angka 1 di atas. Ada footnote. Fi'il mudhari'nya adalah yanamu. Untuk fi'il amr, huruf alif di antara nun dan mim dibuang. Ininya di antara nun dan alif ada ada nun dan mim, di situ ada alif ya. Yanamu. Itu alifnya dibuang. Maka tinggal bunyinya 6.
Kira-kira dari kata apa ya? Nam. Yanam. Fi'il madinya Yan apa? fi'il madinya adalah nama, yanamu, Nama nam. Yanam. Nam. Saya tuliskan ya di sini. Biar tengok benar. Nama, yanamu, yanamu. Nama telah tidur, yanamu sedang tidur atau akan tidur. Kemudian fi'il amrnya adalah nam. Karena huruf tengahnya ini dibuang. Nanti ketika kita sudah mempelajari lebih lanjut adalah membuang harful illah. Itu nanti di kitab Nahwu Wadih jilid pertama tetapi yang mutawasithah. Kemungkinan kita belum bahas sedetail itu. Pokoknya ini diterima dulu. Nama, yanamu, nam. Artinya di sini dengan menghilangkan huruf tengahnya. Sementara dengan bahasa seperti itu dulu. Kemudian nomor 5 yaitu tamahal fisairi. Tamahal Tambah. fisairi. Tamahal perlahan-lahanlah fisairi pada waktu perjalanan. Berhati-hatilah pada waktu perjalanan. Kemudian di dalam buku Ajid madgho at-ta'ami. Ajid madgho at-ta'ami. Kita perhatikan di buku hamzanya tidak tertulis. Namun di sini saya tulis. Posisi hamzahnya ini seharusnya wajib ditulis. Sehingga tolong untuk yang memiliki buku Nahwu Wadih bisa dibetulkan. Ditambahi hamzah. Bisa dipahami ini? Oke. Jadi ajid madghat ta'ami. Ajid itu baik-baiklah. Madghat ta'am. Mengunyah makanan. Artinya imdoghi ta'ama jayidan. Imdoghi ta'ama jayidan. Kunyahlah makanan itu dengan baik. Kalau yang ini ajid perbaikilah atau perbaguslah madgho di dalam mengunyah atau ami makanan. Jadi makna ajid madgho to'ami sama dengan imdoghi to'ama jayidan. Untuk nomor 6 bisa dipahami? Ya. Aku gak pernah dengar ajit itu maksudnya apa itu? Ajid yang mana? Aku gak pernah mendengar orang bisa bahasa ajit apa baik apa gimana ya baik Bisa apa bisa diartikan baik oh karena begini karena ya. Jadi dari kata ajada. Sorry. Ajada. Af'ala. Aslinya adalah ajyada. Asalnya adalah ajyada. Kemudian dia diiklal menjadi ajada.
Maka terus ketika fi'il amr, huruf ilatnya, yaknya hilang. Maka berbunyi ajid. Karena di dalam tasrif adalah af'ala, yuf'ilu, af'il. Bisa dipahami ya? Ya. Af'ala, yuf'ilu, af'il. Ajada, yujidu, ajid. Awalnya begitu. Ajada, yujidu, ajid. Awalnya. Habis itu yaknya dibuang. Maka berbunyi Ajib. ajada, yujidu, ajid. Nggih. Nggih. Ya. Mohon maaf Ustaz, Nggih. tadi perubahan ajid bisa menjadi abdo, imdoi, nanti gimana ya? Baik. Mohon maaf. Ajid artinya Baik, baik-baiklah. baik. Nah, Madgho artinya mengunyah. ya. Baik-baiklah di dalam mengunyah. Ngaton. Mengunyah apa? At-ta'am, makanan. Maka bisa diartikan imdogh, kunyahlah, at-ta'am, makanan, jayyidan, dengan baik. Kira-kira artinya sama nggak? Intinya sama kan? Sama. Ya, intinya kunyahlah makanan itu dengan baik-baik kan, ngoten? Ya. Ya. Jadi bisa menggunakan ajid madghot ta'am, bisa menggunakan imdoghi ta'am jayyidan. Seperti itu. Oh, ini berarti mengubah ajid ditaruh di paling belakang jadi jayidan. Betul. Madgho yang awalnya sebagai maf'ul bih dari ajid, sebagai objek dari ajid, di sini dijadikan fi'il amr. Imdoi. Imdogh. Ini goin. Imdogh. Imdogh. Kunyahlah. Atau ama, makanan, jayyidan, dengan baik. Bisa dipahami? Ya, insyaallah, Ustaz. Oke. Al-bahthu, kita masuk di penjelasan. Fi'il berdasarkan waktu ada 3. Ini ketika kita mempelajari awal fi'il kemarin. Yaitu fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Al-hadir, sekarang. Al-mustaqbal, akan datang. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Maka termasuk kategori waktu yang akan datang. Jadi logikanya ketika kita menyuruh duduklah, maka yang kita suruh kemungkinan besar kan belum duduk. Maka makna duduklah ini menunjukkan waktu yang akan datang. Ijlis. Iqra. Bacalah. Kira-kira yang disuruh udah baca belum berarti? Belum. Belum. Bisa masuk logika ya? Iya. Ya. Maka muncullah kaidah nomor 6. Apabila kita urutkan dari awal, dari at-tarkibul ladzi yufidu faidatan, itu kita masuk di kaidah ke-6. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi khusulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Fi'il amr adalah setiap fi'il atau setiap kata kerja yang digunakan untuk meminta dikerjakannya sesuatu
perbuatan pada waktu yang akan datang. Jadi intinya fi'il amr adalah perintah. Tentu waktunya akan datang. Kemudian tasrif lugawi fi'il amr ada 6. Tasrif lugawi itu apa? Di sini ada nomor. Lugawi adalah tasrif perubahan berdasarkan domir fa'il atau kata ganti pelaku. Yang menurunnya tadi ada 14. Untuk fi'il amr itu hanya ada 6. Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Karena perintah biasanya kepada mukhatab atau lawan bicara. Maka ketika kita membahas domir rofa barisnya yang ada pada fi'il amr itu pasti sama dengan fi'il mudhari, yaitu alif isnen. Untuk antuma, Apa bawa cici? ya, bawa cucunya dimasukkan ke kelas dulu ya. Tapi ini udah dingin. Ya, tapi minumnya besok aja ya. Sekarang. Ya wes. Lanjut iklan. Alif isnen digunakan untuk antuma. Wawu jamaah digunakan untuk antum. Ya mukhotobah digunakan untuk anti. Dan nun niswah digunakan untuk antuna. Sampai sini paham? Ulangi lagi. Ya, Anta. anta. Saya ulangi lagi. Nggih. Domir rofa baris pada fi'il amr sama dengan domir rofa baris pada fi'il mudhari. Domir rofa masih ingat belum? Ya. Maaf, aduh. Udah lupa lagi. Oke, udah lupa. Bagus. Lah iya. Nyatanya gitu. Itulah bahasa Arab. Berlanjutan. Kita tengok lagi. Domir rofa baris. 1. Alif isnen. Tampak? Alif isnen. Ya. Itu yang mana tulisannya? Yang baris yang Kelihatan yang tulisannya? mana itu tulisannya? Yang Yang di Oh, blok itu yang di blok. ini. Yang di blok itu. Ya. Iya, itu pengertiannya alif isnan itu. itu yang Alif isnen itu pelakunya 2 orang. Oh, okay. Pelakunya 2 orang, huma itu ya. Huma atau antuma. Oh, oke, okay. Huma kan ada laki-laki, ada perempuan. Antuma juga untuk laki-laki dan perempuan. Ya, keduanya menggunakan alif isnen. Nah, isnen artinya kan 2. Ini. Nah, itu wujudnya alif isnan itu seperti apa hurufnya? Wujudnya alif isnen. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kan lam fi'ilnya wujudnya sin, yaknusu. Wujudnya sin, nggih. Ini paham belum? Nggih. Yaknusu. Ya, itu dokter-dokteran. Aduh diakhiri su itu. Ya, gitu. yang diakhiri su itu. Pengertiannya ini itu namanya mudhoro'ah. Ya, yaknya itu. Iya, kafnya ini namanya fa fi'il. Fa fi'il. Nunnya ini namanya ain fi'il. Oh, yang mana? Oh, nun. Sedangkan sinnya ini namanya lam fi'il. Coba tak catatnya dulu. Apa sayur? Ya itu adalah mudhoro'ah. Ya toh? Ya. Mudhoro'ah.
dengan huruf ta, Terus hamzah dan nun tadi. non itu Menangis. kalau non apa Ini sayur. tadi Nun yang di tengah itu loh. fa'il Ah, Ain fa itu kan VL. fa'il fa, fil kan Ain fa Ain VL. ala Tadi fa itu enggak Ain ala. VL. coba Oke, ya oke. itu kan Ini kayak mudhoro'a. mundur ke fi'il madhi. Lah yo kalau no itu fa'il Ain VL. Baik, ya kita itu mundur lagi ke fi'il madhi. Mohon maaf atas tidak. nggih Ya, nyatane ora bisa kok sabar. Ya, ya Baik, ya itu mudhoro'ah nggih sudah saya sabarin, ulangi lagi. pun sabarin, nggih Pak. Oke, nggih kita ulangi lagi. nggih Mantap. Yang contohnya ditulis di bawahnya, Ustaz, biar jelas. Oke. nggih Fi'il itu terdiri dari 3 huruf. oh nggih Satu namanya fa'fi'il. oh ini fi'il fa fi'il nggih terus Ini namanya ain fi'il. ain fi'il Ini namanya lam fi'il. oh nggih Bon, nggih pun misalnya jalasa. nggih Fa jala fi'ilnya jim. Ain fi'ilnya lam. nggih Lam fi'ilnya adalah sin. Sin. Bisa dipahami Sin. sampai sini. oh nggih Fa'ala. Jalasa. Ini bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Kalau Pak nggih ja itu Pak fi'il Nggih. lam itu adalah ain fi'il Nggih. sa itu adalah lam fi'il nggih Mantap. pun Bon, nggih. nggih Kita coba lagi. Alhamdulillah, jelas. ya nggih Fa'ila. Misalnya. Apa bacanya? Raqibah. Raqibah. Mantap sekali. rokaba Rogi. Raqibah. oh ya Kan ain fi'ilnya Raqibah ya. kasroh. harus rokibah ya oh Sudah bisa Nah, ini. dipahami? Jadi kalau fa fi'il itu harus fathah ya toh fi'il Oke. itu harus kasroh lalu lam fi'il harus fathah Yang harus fatkah, fa fi'il sama lam fi'il. oh oke Ainnya berubah-ubah. Ainnya Oh. berubah-ubah. Bisa. Coba Nggih, sekarang. Fat Bisa nggih nggih fathah, bisa Silakan. dhammah, bisa kasroh. Berubah-ubah. Fa'ula. nggih faula fa-nya itu adalah fa fi'il oh Nah, itu maka ada bunyinya apa ini? Bunyinya Sakina. tu. Nah, mantap sekali. Bisa dipahami oh ya? kalau faula itu pedomannya lah, bawah ya Contohnya, Kasuna. contohnya. Nah, seperti itu. Paham ya? nggih Ya. yang bawah itu tadi setiap kata yang di depan tuh begitu itu ya. Ya. Nggih. Nggih, pun. Kita lanjut. Nggih. Kita masuk misalnya tadi kan fa'ala ya. Nggih. Fa'ala. Yaf'ulu. Nggih. Fa'ala. Yaf'ulu. Ya'mulu. Fa'ul. Uf'ul. Perhatikan. Tak besarkan lagi. Fa fi'il. Ain fi'il. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma. Nggih. Lam fi'il. Selalu fathah. Harus fathah. Nggih. Nggih. Terus. Bintang. Nggih. Terus untuk fi'il mudhari' itu diawali dengan ya mudhari'ah. Oh, itu bawahnya namanya ya mudhari'ah. Iya. Ya mudhari'ah. Nggih. Nah, karena mudhari'ah kan ada ya,
ada Hamzah, tak, nun, sama tak. tak. Nah, Nggih, yaknya ini namanya mudhoro'ah. nggih, Bisa disepakati? nggih. Nggih. Terus habis huruf mudhoro'ah tentu ada fa fi'il. Pak fi'il, nggih. Iki Pak fi'il. Nggih. Terus Pak. setelah fa fi'il kita ketemu ain fi'il. Nggih, iki ain fi'il. Ya, ini yang bisa berubah-ubah ini. Oh, yang Nah, berubah-ubah ain fi'ilnya. ya. Nggih. Kemudian untuk yang ini lam Yang belakang. fi'il. Lam fi'il, nggih. Nggih, Itu tetap. tetap. Nggih. Jadi yang tetap itu adalah ya mudhorobah, Mudhoro'ah. Mudhoro'ah ya mudhoro'ah, yang fi'il. jelas berubah itu adalah yang jelas berubah ain dan lam. Oh, lam fi'ilnya juga bisa berubah-ubah. Oke, seperti ini lam fi'ilnya ada yang di doma, fathah, doma tergantung bisa sukun. Nggih. Maka ini menjadi patokan rumusnya. Ya, ini untuk Oke. yang mudhorobah. Mudhoro'ah. Mudhoroh. Fi'il mudhoroh. Nggih, nggih. Mudhoroh. Nggih. Orang tua ya. Aman. Nggih, Bon. Alon-alon. Alon-alon. Nggih. Baik. Fa fi'il, ain fi'il, lam Lam fi'il, fi'il. mudhoro'ah, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nggih. Nah, sekarang masuk ke fi'il amr. Fi'il amr itu huruf Nggih. mudhoro'ahnya diganti alif. Oh, Tapi jangan diharokati dulu. nggih, Mana nggih. Nggih. Nama ayah adalah apa sayur? Apa? Kertas. Allah ya. Kertas apa ya, Nak? Ini apa? Ini kertasnya. Nggih, sami-sami. Jadi kalau saya bilang fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, itu kita nengoknya di fi'il madhi. Yang belum nonton fi'il madhi bisa diputar lagi. Karena kalau tidak urut belajar bahasa Arab, ya pusing. Tapi kalau urut, insya Allah mudah dipahami. Kembali kepada dhamir rafa' barizah, tadi kita ketemu. Yang pertama adalah alif isnen. Yang kedua apa ya? Wawu jamaah. Betul, wawud jamaah. Setelah wawud jamaah ada juga Ya mukhotabah. ya mukhotobah. Dan yang terakhir nun niswah. Ya, nun niswah. Ulangi lagi. Yang pertama alif isnen itu untuk huma. Oh, untuk huma. Antuma. Huma kan ada dua. Huma yang laki-laki, huma yang perempuan. Anta yang laki-laki, antuma yang laki-laki, antuma yang perempuan. Bisa dipahami sampai sini? Antuna, nggih, perempuan. Antuma. Nggih. Huma itu menggunakan alif isnen.
Nggih, Antuma alif isnain lagi. nggih. Antuma yang mu'annas alif isnain lagi. Paham? Nggih, alon-alon bagus. Eh, wawud jamaah digunakan Nggih. untuk hum. Hum. Wawud jamaah untuk Hum. hum. Ya. Dan juga antum. 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 Ini antum Nggih. taf'uluna, taknusuna, itu namanya wawud Jamaah. Oh, Terus nun niswah. Nun niswah itu untuk hunna dan juga antun. Nah, sampai sini paham? Guna dan Antunna. antuna. Ya, di tabel sudah ada. Nggih. Ini dhamir rofa barizah pada fi'il mudhari. Mudhari. Ya. Yuk sekarang ke dhamir rofa barizah fi'il amr. Tadi kita tulis dimulainya dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Lah ketemunya mana? Satu. Alif isnen. Berarti untuk antuma, laki-laki maupun perempuan. Wawu jamaah. Wawu jamaah untuk antum. Ya mukhotobah untuk anti. Dan juga nun niswah. Nun niswah. Nun perempuan digunakan untuk antuna. Anti dan Kalau Ya. anti itu satu tok, ya mukhotobah. oh ya mutofah anti. Tapi Oke. kalau yang satunya bawah sendiri tadi, Nun Ya, niswah antuna. oke, antuna kali guna. Nek Nggih. fi'il amr kan antuna tok. Oh, Antuna. Yang diajak bicara kan orang kedua saja. Orang ketiga nggak bisa diajak bicara. oh, nggih, Bun. Oke, kita lanjut ya. Nggih, nggih. Ini Yes. nanti kalau misalnya nggak selesai nggak apa-apa ya. Betul Kita apa lanjut. Betul apa-apa. Yang Iya. dibaleni oleh. Akan diulangi lagi Iya. lah. Ya, syukur ini apa itu direkam toh ini. Jadi besok apa kapan itu kan bisa nyetel lagi gitu loh. Iya, bisa insya Allah. Semoga Ustadz Jaya tetap sabar. Sabar Pak, insya Allah Pak. Iya, kalau nggak sabar ya berhenti. Yang dikhawatirkan itu santriwannya yang Kalau nggak sabar bubar. Iya. Iki mau wis kudu kok di itik-itiknya ya. Muridnya sudah lansia. aman. Kita lanjutkan ya. Siap. Oke. Dhamir rofa barizah pada fi'il mudhari sama. Nek dhamir rofa barizah pada fi'il mudhari kan banyak. Huma terpakai. Tapi nek fi'il amr hanya khusus di anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Mong 6. Anta, antuma. Nanti di bawah ada. Oke, kita lanjutkan. Fi'il amr itu satu, jika tidak bertemu dengan dhamir rofa barizah, huruf terakhir disukun. Kita lihat di sini. Il'ab, at'im, nazif, nam, tamahal, ajid, imdog. Kan aslinya ini imdog. Ini disukun asalnya. Jadi
Jika tidak bertemu dengan domer rofa barizah, huruf terakhir disukun. Ini kondisi normalnya begitu. Iya. Bisa dipahami untuk nomor 1? Iya. Ya. Idrib. Nah, itu menggunakan sukun juga. Idrib. Pukullah. Kemudian nomor 2. Ain fi'il pada fi'il amr sama dengan ain fi'il pada fi'il mudhari'. Ain fi'il pada fi'il sama dengan Bisa dipahami sampai sini. Iya, Ain pelan-pelan. fi'il pada fi'il amr sama dengan ain fi'il pada fi'il mudhari'. Iya. Oh, ini fi'il amr Ain ya. fi'ilnya doma. Iya, Pada fi'il mudhari' ain fi'ilnya doma. iya, Bisa dipahami ya? iya. Sama ya? Ain fi'ilnya Sama sama ya? dengan anu Ya. fi'il amr ya. Ya. Maksudnya. Terus coba apabila ain fi'il pada mudhari' kasrah, maka Ya. fi'il amrnya Coba kasroh. Asroh. Ef'il. Ef'il. Ya. Mantap sekali. Terus ketika ain fi'il pada mudhari' fathah, ya, Af'al. juga fathah. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Oke. Nomor 3. Jika fi'il terdiri dari 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf, diawali dengan hamzah wasol atau tulisannya alif ta, boten dikasih simbol hamzah. Jika 4 huruf tertulis hamzah kote. Hamzah kote itu apa? Hamzahnya ditulis. Contoh. Akroma yukrimu. Berapa huruf ya? 4. 1, 2, 3, 4. Maka fi'il amrnya 4 huruf. Akrim. Harus tertulis hamzahnya. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Jadi 3 ini model ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan Iya. fi'il amr. Iya, betul. Gitu. Mantap sekali. Oke. Untuk menampilkan bahwasanya ini terdiri dari 4 huruf. Kita lanjutkan. Yang wujudnya. Tapi tulisan-tulisan ini nanti masih tersimpan bisa di copy atau maksudnya di print apa di setel lagi bisa tuh ini. Besok direkamannya apa Pak? Besok lagi. Maksudnya itu. Semua ini rekamannya nanti ditulis sendiri lagi. Misalnya nih asal tidak terdiri dari berapa huruf ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita masuk pada sini nih. Jika hurufnya tertulis hamzah kote. Nah ini 6 huruf. Nah 6 huruf hamzahnya apa? Alif. Hamzah wasol. Ya, hamzahnya wasol sini. Istaghfara yastaghfiru. Perhatikan caranya buat harokatnya dipindah dulu dari sin.
taknya fathah. Goinya diapakan? Sukun. Sukun, mantap. Taknya diapakan? Kasroh. Kasroh. Roknya diapakan? Domah. Waduh. Fi'il Sukun. apa rasa tidak? Sukun. Domah. Sukun. Lah kan Aduh. amer. Pun. Nah, hurufnya sama ini. Nya sukun, taknya fathah, goinya sukun, faknya kasroh, roknya domah. Lah, wujud hamzahnya gimana? Hamzahnya tidak menggunakan simbol. Namanya hamzah wasol. Dibaca kasroh tadi. Nah, untuk menentukan harokat alifnya atau hamzahnya bagaimana? Di sini. Mengambil huruf ketiga. Ya, cara membaca alif pada fi'il amr bisa diperhatikan ain fi'ilnya. Jika ain fi'il domah, maka hamzahnya domah. Misalnya yaf'ulu, maka di sini uf'ul. Ain fi'ilnya di domah, maka alifnya terbaca Berarti ada domah. kelihatan ya? Terus ketika ain fi'ilnya kasroh, maka alif terbaca kasroh. Clear? Jika ain fi'ilnya fathah, maka alif hamzah wasolnya terbaca kasroh. Maka gampangnya adalah yaf'ulu uf'ul, yaf'ilu if'il, yaf'alu if'al. Kalau Jadi alif di kasroh itu ketika ain fi'ilnya itu kasroh atau fathah Ustaz ya? Iya, kita melihatnya ain fi'ilnya di harokati domah, kasroh atau fathah. Oh iya. Ya. Masih ingat apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol. Hamzah wasol itu apabila di depan dia terbaca. Ketika dia di belakang atau di tengah maksudnya tidak terbaca. Hamzah wasol kalau di depan Terbaca. Oh, yang di depan terbaca. Ya, terbaca. Ya, Terbaca misalnya nih itu ya. pengertinya ditulis. berarti istaghfir ya Ustaz. Berarti Ghafaro, perhatikan, ghafaro itu ain fi'ilnya kasroh ya. Ghafaro. Di sini istaghfir. Karena ain fi'ilnya kasroh fi, maka di sininya kasroh. Sampai sini paham? Iya, Ustaz. Baik, ketika kita masukkan fa, maka alifnya tidak terbaca. Fastaghfir. Bisa dipahami? Wasol. Karena wasol. Iya. Berbeda dengan yang tadi. Pak Akrim. Karena hamzahnya kotok. Kotok itu apa? Ketika dia harus tertulis dan harus terbaca. Kalau kotok. Namanya kotok. Ya. Nanti di Nahwadi jilid 3. Ini pokoknya ditelan dulu. Ya. Baik, sudah sampai sini ya.
Catatan, Hmm. satu catatan saja. Di bawah ini adalah permisalan ketika ain fi'ilnya domah pada fi'il mudhari'. Jika ain fi'il fathah atau kasroh, maka di fi'il amar menyesuaikan dengan panduan di atas. Ini panduannya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang pada tabel tasrif lugawi fi'il amr. Iya, insyaallah. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum diakhiri. Pesan saya Bapak-bapak, Ustadz semua, saya pesan dari supaya kita mudah mengikuti pelajaran yang sudah. Karena ini menggunakan fi'il, maka dipelajari lagi fi'il madhi. Urutannya begitu. Fi'il mudhari', kemudian baru fi'il amr. Karena nanti kalau lompat, ketika kita nyebut fi'il, ain fi'il, lam fi'il, ya nanti nggak ada koneksi. Koneksinya terputus. Jadi diulangi dulu dari fi'il madhi. Nggih. Itu. Amr. Mungkin bagi materi yang mungkin kurang bisa ditanyakan temannya atau Jafri saya. Nanti dikasih lagi. Ini saya buat folder beberapa karya saya. Saya bikiroati alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.